Salam jemaat yang mengasihi dan dikasihi Kristus. Marilah bersama kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah kedua. Dan ibadah kali ini dilayani oleh Pendeta NL Utono dari GKI Karangsaru, Semarang. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI sepanjang mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 dari 6 lilin Prapaskah telah dipadamkan, menjadi tanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dalam penghayatan akan penderitaan Kristus bagi pemulihan dunia, marilah kita mensyukuri anugerah-Nya. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Jemaat GKI sepanjang, marilah kita awali kebaktian kita dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan beserta saudara juga. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah syarat yang dinyatakan Yesus kepada para murid, serta setiap orang yang percaya kepadanya. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang juga harus dihadapi. Bagaimanakah kita menjalani hidup sebagai pengikut Kristus?
Tak sedikit dari kita yang tidak siap menanggung risiko dalam mengikutinya. Kita lebih memilih kenyamanan. Kita pun masih fokus pada diri kita. Kita abai pada panggilan sebagai pengikut Kristus. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Kami datang dalam penyesalan kami, ya Tuhan. Kami menyadari terkadang kami tidak menghidupi panggilan untuk menjadi pengikut-Mu yang siap membayar harga. Ampuni dan kasihanilah kami, orang berdosa ini. Berilah kami bukan hanya pengertian, namun juga hikmat Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bagi pengikut Kristus yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut firman-Nya dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, mendengar apa yang menjadi firman dan kebenarannya. Biarlah itu menolong kita menapaki hari-hari kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur untuk hari-hari baik, untuk hari-hari kehidupan yang Tuhan senantiasa sertai. Kami boleh memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Biarlah ini menjadi pesiarahan iman kami untuk sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami semakin hari berproses bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus.
Tuhan, ini kami di tengah segala tantangan kehidupan, di tengah segala pergumulan, kami membutuhkan kasih setia Tuhan. Kami ingin mendengar apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi kami. Dan bila itu menjadi iman, pengharapan dan kasih dalam keseharian kami. Berbicaralah, berikanlah kami kuasa oleh Roh Kudus sehingga kami tidak hanya mendengar tetapi melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah harga mengikut Yesus. Kita akan mendengar dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat, simpatisan dan para pemirsa tayangan online kebaktian Minggu Prapaskah kedua GKI Sepanjang. Apa kabar? Saya sangat bersyukur, saya sangat bersukacita ketika saya mendapatkan kesempatan untuk melayani. Saya Pendeta Utomo dari GKI Karangsaru Semarang. Saya membawakan salam dari jemaat GKI Karangsaru. Meskipun kita jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, saya punya gambar yang saya tayangkan berikut ini. Sebuah gambar dengan tulisan di bawahnya seperti ini. Anda mungkin lahir di gereja, dibesarkan di gereja, melayani di gereja. Anda bisa saja menikah, mati di gereja, selalu berada di lingkungan gereja dan berakhir di neraka. Mungkin karena Anda hanya di gereja dan bukan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya sangat tertarik dengan gambar dan kalimat yang memperjelas makna gambar tersebut. Memang sebuah gambaran yang ironis, tetapi bisa jadi benar. Mengapa bisa demikian? Karena beberapa faktor. Barangkali yang pertama adalah pengenalan dan relasi dengan Tuhan yang tidak mengakar. Relasi persekutuan dengan Tuhan yang hanya suam-suam kuku. Dingin tidak, panas juga tidak. Faktor yang lain yang menyebabkan seperti itu adalah rutinitas yang menggerus keimanan. Karena sudah biasa, terlalu biasa. Maka tidak ada makna, tidak ada esensi di dalamnya. Sehingga segala sesuatunya semakin membuat hambar. Membuat kejenuhan dan kebosanan. Tidak ada lagi rasa di sana. Faktor yang lain adalah terlibat pelayanan hanya karena hobi.
terlibat pelayanan hanya karena mengisi waktu, ingin tampil dan tenar. Faktor yang lain adalah informasi dan kebiasaan dunia yang lebih mewarnai kehidupan iman kita. Jadi lebih sering informasi-informasi dunia melalui beragam media sosial yang kita miliki. Namun kita lupa memberi waktu untuk mendengar firman, untuk menyelidiki kebenaran firman, untuk mengerti maksud dan isi hati Tuhan. Informasi dunia lebih mengisi kehidupan kita. Dan barangkali Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan dengan deretan faktor-faktor yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, ada satu ilustrasi yang indah. Seorang kakek dari suku Indian Cherokee mengajarkan pada cucunya tentang kehidupan. Ia mengatakan ada sebuah pertarungan yang terjadi di dalam diri kita. Ada dua serigala yang bertarung di dalam kehidupan kita. Satu serigala adalah serigala yang jahat, di mana serigala itu penuh dengan amarah, iri, kesedihan, penyesalan, keserakahan, kesombongan, mengasihani diri sendiri, perasaan bersalah, kebencian, rendah diri, kebohongan, kepalsuan, kebanggaan semu, merasa lebih baik dari orang lain. Dia adalah serigala yang penuh dengan kejahatan di dalam dirinya. Lalu ada serigala yang lain, serigala yang baik. Serigala yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, cinta kasih, berpengharapan, ketentraman, kerendahan hati, kebaikan, kebajikan, empati, kemurahan hati, kebenaran, kasih sayang, dan iman. Pertarungan yang sama sesungguhnya sedang terjadi dalam diri kita. Dan pertarungan itu juga terjadi pada banyak orang, kata sang kakek. Si cucu ini mendengar dengan penuh perhatian. Lalu dia bertanya, "Kek, serigala mana yang menang?" Lalu kakeknya menjawab, "Serigala yang kamu beri makan. Serigala yang sering kamu beri makan. Serigala yang kenyang sehingga ia menjadi kuat di dalam dirimu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini memberi kesempatan kita untuk berefleksi di masa prapaskah yang kedua ini. Mana serigala di dalam diri kita yang kita selalu beri makan? Apakah serigala yang jahat atau serigala yang baik? Atau barangkali kalau kita tidak berkenan dengan ilustrasi ini, maka saya mau bertanya, kehidupan iman atau kehidupan dunia yang sering kali kita beri makan. Kita lebih condong untuk hidup dalam nafsu kedagingan kita atau kita hidup dalam ketaatan rohani kita. Mana yang sering kita beri makan? Itulah yang menjadi pemenang, penentu gaya kehidupan kita selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, Petrus dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31-38 menentang pemberitaan tentang penderitaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Bagi Petrus, Tuhan Yesus tidak mungkin menderita. Tuhan Yesus telah berulang kali melakukan mujizat yang ajaib. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan Yesus menderita. Itulah pikiran Petrus. Karena ia melihat bahwa orang atau mertuanya disembuhkan Tuhan. Ia melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ia menyembuhkan orang yang lumpuh. Banyak orang disembuhkan oleh Tuhan. Angin ribut diredakan. Mengusir roh jahat di Gerasa. Membangkitkan anak Yairus. Menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan. Memberikan makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Berjalan di atas air. Menyembuhkan orang tuli serta orang buta. Kuasa Tuhan begitu ajaib. Kuasa Tuhan begitu mengagumkan. Mana mungkin Tuhan Yesus menderita? Tidak mungkin dan tidak boleh terjadi. Itu pemikiran Petrus. Dan mungkin juga para murid yang lain. Karena kalau kita membaca Injil, kita membaca firman Tuhan di Alkitab kita. Memang para murid yang berjalan dengan Tuhan 3,5 tahun lamanya. Mereka tetap belum mengerti. Mereka tidak selaras dengan Tuhan. Mereka berjalan dengan pemikiran mereka.
Lalu Tuhan Yesus menegur Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Barangkali kita juga seperti Petrus hari ini. Inilah yang menyebabkan kita tidak mampu mengikut Kristus dan membayar harganya. Kita memikirkan dengan pikiran-pikiran kita, kesenangan dan kepentingan kita, tetapi tidak memikirkan dengan cara pikir Allah, serta tidak menyelaraskan dengan kehendak Allah. Kita berbuat sesuka kita berbuat dalam nafsu kedagingan kita. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7, ayat 15, 16, dan juga Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25 yang menjadi bagian bacaan leksionari, mengisahkan tentang Abraham yang mendapatkan perjanjian dengan Allah. Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, bagi banyak raja-raja. Abraham mengalami pengalaman yang menakjubkan karena di usianya yang lanjut, usia 99 tahun, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan ia mendapatkan kabar sukacita ketika ia akan menjadi bapa bagi segala orang percaya. Barangkali Abraham pada waktu itu termasuk Sarah yang tertawa mendengar kabar sukacita ini. Tidak masuk logika. Usia sudah lanjut, bahkan Sarah atau Sarai waktu itu mandul. Bagaimana punya keturunan? Namun kita melihat Abraham percaya dalam ketetapan Tuhan. Dan ia sungguh-sungguh menerima janji Tuhan. Bahkan dia disebut bapa segala orang beriman. Kitab Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 32. Mazmur yang ditulis oleh Daud. Di ayat-ayat ini merupakan tekad Daud untuk memasyurkan nama Tuhan kepada saudara-saudaranya. Dan memuji-muji Tuhan di tengah jemaah. Daud menyadari benar bahwa Tuhan selalu menolong. Tidak memandang rendah kesengsaraan orang tertindas. Dan mendengar teriak mereka minta tolong. Daud menyatakan bahwa segala ujung bumi akan berbalik. Dan sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Daud juga bukan orang yang sempurna. Daud pernah mengalami kegagalan. Daud pernah melanggar ketetapan Tuhan. Namun di tengah situasi hidupnya yang sulit, Daud menyadari benar bahwa Tuhan menjadi penolongnya. Tuhan menjadi penjaganya. Tuhan selalu memberi apa yang menjadi janji-janjinya. Inilah yang semestinya kita peragakan dalam keseharian kita. Hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Sujud menyembah kepadanya. Dan meyakini segala janji-janjinya. Barangkali memang jauh di luar akal pikir kita. Barangkali tidak seperti yang kita pikirkan. Namun beranikah kita, bersediakah kita untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup mentaati ketetapannya dan percaya akan janji-janjinya. Inilah harga yang harus kita bayar ketika mengikut Kristus. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang peduli, mengerti, dan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak ibu saudara, di tengah masa pandemi yang sulit ini, apa yang Bapak ibu rasakan? Relasi dengan Tuhan adalah relasi yang menguatkan atau relasi yang membawa kepada kerapuhan. Karena saudara tidak merasakan pertolongan Tuhan. Saudara merasakan Tuhan jauh. Sehingga saudara merasa bahwa hubungan dengan Tuhan itu percuma. Tidak ada artinya, hanya kesia-siaan belaka. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang punya hati dan perasaan seperti ini, tema ini sangat cocok untuk kita. Ada ungkapan demikian Bapak Ibu Saudara. Saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Karena sangat sulit meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Bapak Ibu, satu ungkapan yang sangat indah. Satu ungkapan yang perlu kita renungkan. Seringkali kita bisa menjadi lalat. Kita berkubang dalam sampah dan tempat-tempat kotor. Kita membiarkan diri kita bergelimang dalam dosa. Dan kita merasa itulah kehidupan kita. Bukan saudara. Saatnya hari ini kita mau berbalik kepada Tuhan.
Dan mari kita bersedia membayar harga mengikut Yesus. Berapa harga mengikut Yesus? 3M Bapak Ibu Saudara. 3M. 3M bisa banyak, bisa sedikit. Tapi yang saya maksud dengan 3M bukan bicara rupiah. Bukan bicara tentang mata uang. Tetapi 3M yang pertama adalah menyangkal diri. Sebagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam Markus 8. Ayat 31 sampai 38 yang kita baca. Harga mengikut Yesus yang pertama adalah menyangkal diri. Bapak Ibu Saudara, mengapa menyangkal diri menjadi harga yang harus dibayar dalam mengikut Yesus? Karena manusia dari sejak semula ketika ia jatuh dalam dosa memiliki kecenderungan sulit untuk merasa puas. Dan hari ini tantangan zaman ini menyeret setiap orang untuk berlomba-lomba memuaskan keinginan dirinya. Orang-orang yang sudah kaya dan berjabatan tinggi tetap tergoda untuk melakukan korupsi. Orang-orang yang sudah membangun rumah tangga dipertemukan dengan pasangan hidup oleh Tuhan. Diteguhkan dan diberkati pernikahannya di gereja. Tergoda untuk berselingkuh, bahkan sampai rumah tangganya karam, memilih untuk bercerai. Orang-orang yang dipercaya dan mendapatkan kesempatan pelayanan di gereja sebagai mitra Allah menyalahgunakan kekuasaan dan malah membeda-bedakan orang. Bahkan dalam perkembangan dunia ini Bapak Ibu Saudara, seseorang makin sulit untuk merasa cukup dan bersyukur. Apa buktinya? Ada banyak orang melihat Instastory dari kenalannya, dari sahabatnya. Lalu terlihat di Instastory itu karena kenalan temannya begitu bahagia. Melihat itu ia merasa kecewa. Membandingkan dengan dirinya, membandingkan dengan apa yang dialaminya. Dan tidak bisa menghargai apa yang dimilikinya. Lalu apa? Akhirnya menghalalkan segala cara agar bisa eksis, agar bisa tenar, agar bisa sama penampilannya. Bisa diakui oleh orang-orang lain bahwa hidupnya bahagia. Bapak Ibu Saudara, Fernand Ground pernah menuliskan satu cerita, kisah yang indah untuk kita pelajari, bahkan menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ia tulis ada seorang bernama Wanda Johnson. Seorang ibu tunggal dengan 5 anak yang harus diasuh. Di dalam kehidupan yang sulit, ia sedang dalam perjalanan ke tempat pegadaian untuk menggadaikan televisinya. Dan saat itu dia berharap bisa mendapatkan pinjaman sebesar $60 US Amerika. Atau sekitar kalau saya rupiahkan 14.000 itu 840 ribuan. Ketika ia sedang dalam perjalanan itu, terjadilah sesuatu yang aneh. Mobil baja yang berisi uang ketika berjalan di samping Wanda Johnson, pintu samping truk itu terbuka dan jatuh sekantong uang ke jalan. Maka Wanda Johnson berhenti dan memungut kantong uang itu. Ia bawa kantong itu pulang dan ia menghitung uang di dalam kantong itu. Ternyata jumlahnya sangat fantastis, sebanyak $160.000 US Amerika. Atau setara kira-kira 2,24 miliar. Wanda mengalami pertentangan batin. Ia mengalami pergumulan. Hatinya berkecamuk. Sesungguhnya ia dapat menggunakan uang yang dia peroleh. Uang yang tiba-tiba menghampirinya, berkat itu yang namanya. Bisa untuk memenuhi segala keperluannya. Untuk bisa membayar tagihan dan hutang-hutangnya. Bahkan masih bisa menyimpan untuk hari tua. Tetapi uang itu bukan miliknya. Wanda bergumul 4 jam lamanya. Bergumul hebat dengan keyakinannya. Dikembalikan atau tidak? Dikembalikan atau tidak? Dikembalikan atau tidak? Setelah 4 jam bergumul dengan luar biasa, Wanda memilih menelpon polisi dan mengembalikan uang yang bukan miliknya. Kesadarannya untuk melakukan hal yang benar, menang atas pencobaan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Bapak Ibu Saudara, saya bertanya,
Jikalau kita yang mendapatkan kesempatan seperti itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengembalikan uang yang bukan milik kita itu seperti Wanda? Atau kita akan berkata dengan mudah, ini berkat dari Tuhan. Menyangkal diri bukan sesuatu yang mudah di zaman ini, tetapi itu harga yang harus kita bayar. Selain menyangkal diri, M yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib bagaikan orang yang sedang berenang melawan arus. Maka jelas itu sangat berat. Membutuhkan tenaga yang besar. Dan itulah orang-orang Kristen zaman ini. Bahwa memang kita menentang arus. Kita tidak seperti yang dunia tawarkan. Kita tidak larut dalam dunia. Tetapi bagaimana kita tetap hidup di dalam kebenaran, ketetapan firman. Ketika orang-orang bisa melakukan korupsi di kantornya, orang Kristen tidak boleh melakukannya. Ketika perselingkuhan semakin wajar dan semakin banyak dijumpai, orang Kristen tidak boleh tetap menjaga kerukunan dan kekudusan rumah tangganya. Ketika orang menghibur diri dengan minuman keras dan berjudi, orang Kristen tidak boleh melakukannya. Ketika orang berhak membalas kejahatan dengan kejahatan, orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan harus mendoakan musuhnya. Bapak Ibu Saudara, mendengar ini saja kita tahu bahwa ini bukan perkara yang mudah. Itulah salib yang harus kita pikul. Jadi pengikut Kristus memang berat. Namun sesungguhnya ketika kita bisa hidup memikul salib, maka itu bagaikan pagar, bagaikan perlindungan yang menjaga kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Pagar yang menjaga kita supaya kita tetap mengalami kasih setia Tuhan dan tidak tersesat dalam dunia ini. Salib memang berat dan tidak mengenakan. Tetapi saliblah yang membawa kita kepada kekudusan, kepada kemuliaan, dan juga kepada pemeliharaan kasih setia Tuhan. Salib memang tidak mengenakan. Tapi salib Bapak Ibu Saudara menolong kita. Bahwa kita ingat Tuhan kita yang sudah begitu mengasihi kita. Memberikan segala sesuatu kepada kita. Dan salib jugalah yang akan membawa kita dalam kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di surga. Lalu yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Dalam bukunya Dare to Believe, Dan Bowman membagikan beberapa pemikiran yang memperdalam rasa syukur kita ketika kita mengingat apa yang dilakukan juru selamat kita, Yesus Kristus dalam hidup ini. Ia katakan, kita mungkin pernah secara tidak bijaksana atau kadang tidak sadar telah membuat salib menjadi barang mewah. Berbagai perhiasan yang bersimbol salib memang indah dan menarik. Tetapi tidak menampakkan makna penyalipan yang sebenarnya. Penyalipan adalah metode hukuman mati yang terberat pada abad pertama. Sang terhukum disandarkan pada kayu salib. Paku ditancapkan pada kedua tangan dan kaki sang terhukum. Kemudian salib itu ditegakkan dan dipancangkan ke tanah. Itu membuat daging orang yang disalib terkoyak dan menyiksanya dengan rasa sakit yang amat mengerikan. Para sejarawan mengingatkan bahwa para prajurit yang melakukan penyalipan pun ngeri dengan penyalipan itu. Sehingga mereka sering menegak minuman keras untuk mematikan perasaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Dan Bowman adalah sesuatu yang perlu untuk kita pahami. Bahwa kita perlu mengikut Yesus di dalam ketaatan. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tidak hanya menasihati, tetapi Tuhan Yesus melakukan yang diajarkan. Ia melakukan yang ia perintahkan. Ia menjadi teladan yang baik, menjadi teladan yang sejati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ia menyangkal diri, ia memikul salibnya dan setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia membayar harga dalam mengikut Kristus? Saya akhiri dengan seorang yang bernama Josh Bernard Shaw. Siapa dia?
George Bernard Shaw adalah seorang novelis, kritikus, politikus yang tenar pada zamannya, orator Irlandia yang menetap di Inggris. Ia pernah menerima Nobel Kesusastraan dan Academy Awards. Luar biasa. Apa yang dikatakan oleh George Bernard Shaw? Those who cannot change their minds cannot change anything. Mereka yang tidak bisa berubah pikiran, tidak bisa mengubah apapun. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memasuki kebaktian atau masa prapaskah yang kedua, maka kita diajak, ditantang oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan, untuk hidup dalam ketaatan, membayar harga mengikut Yesus. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku,
marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di tengah masa pandemi yang sulit ini, kami tetap dipelihara, dikasih oleh Tuhan, sehingga kami boleh sampai ada hari ini. Tuhan, biarlah masa Prapaskah sungguh menjadi masa yang baik bagi kami untuk menjalani jalan-jalan iman. Kami hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlibat dalam panitia Paskah. Berkatilah supaya mereka tetap tekun, mereka tetap melayani dengan sepenuh hati, mereka melayani Tuhan dengan sukacita. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan boleh diberkati dan membawa berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan, jemaat GKI sepanjang. Bagi kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan yang memberi kami sehat, Tuhan memberikan kami panjang umur, Tuhan juga memberikan kami kebahagiaan serta damai sejahtera. Bagi kami yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Bagi kami yang sakit, baik itu COVID-19 ataupun sakit yang lain, Tuhan tetap memberikan perlindungan, pertolongan, bahkan kesembuhan. Tuhan berkenan untuk menolong baik yang sakit ataupun keluarga yang merawatnya. Tuhan memberikan ketentraman, Tuhan memberikan kedamaian. Kami juga berdoa untuk kami semua yang sedang bergumul masalah ekonomi. Tuhan, di tengah pandemi, di tengah masa yang sulit ini, kami tetap bisa hidup dalam kejujuran. Kami tetap hidup dalam integritas iman kami sebagai orang Kristen, sehingga kami tetap menunjukkan kesaksian yang baik. Dan kami percaya ketika kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Dan apa yang kami harapkan tidak pernah sia-sia. Kami juga berdoa untuk pergumulan keluarga yang hari ini penuh dengan perselisihan, pertengkaran, bahkan sudah sampai di ujung tanduk. Tuhan, kiranya Engkau hadir, Engkau memulihkan mereka, Engkau membalut luka-luka hati mereka, Engkau memulihkan dengan cinta yang mula-mula itu. Berkati segenap keluarga Tuhan, biarlah masa-masa pandemi ketika mereka punya banyak waktu untuk bersama menjadi waktu yang indah, membangun komunikasi yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan dan merindukan pasangan hidup. Tuhan hadir untuk mempertemukan mereka. Mereka tidak tergesa-gesa, tapi mereka memilih seperti yang Tuhan mau. Mereka menantikan pasangan hidup yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah upaya dan usaha melawan atau mengatasi pandemi virus corona ini. Biarlah Tuhan yang memberkati Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta dengan Kabinet Indonesia Maju, pemerintah pusat sampai daerah, satu visi, satu pandangan untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan segala dampaknya. Dan biarlah Tuhan, segala hal yang diputuskan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan, semuanya sungguh membawa kebaikan buat kami semua. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi. Biarlah Tuhan yang tolong sehingga vaksin yang diberikan sungguh membawa kekebalan, memberikan imunitas yang baik bagi tubuh kami, sehingga kami boleh beraktivitas di dalam kenormalan yang baru. Kami punya kekuatan untuk menghadapi virus corona ini. Kami juga berdoa untuk pembangunan, untuk kemajuan bangsa negara kami. Kami mohon Tuhan Engkau yang terus membawa kerukunan bagi kami semua. Engkau membawa kedamaian bagi bangsa kami. Dan biarlah sebagai warga bangsa kami satu di dalam Tuhan. Kami boleh menghargai perbedaan. Kami boleh tetap rukun sebagai warga bangsa. Dan kami sungguh-sungguh hidup
mendoakan, berkarya bagi bangsa kami menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sentosa. Kami berserah untuk kehidupan kami dan kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Kami mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjadi pengikut Kristus berarti kita bersedia memberikan yang terbaik baginya. Maka nyatakanlah hal itu melalui persembahan yang dilandasi pada Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening GKI Sepanjang atau mengumpulkan dalam amplop dan menyerahkan ke kantor gereja saat jam kerja, atau mentransfer dengan metode QR. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, berlaskar berperang terus, setia dan teguh. Bersujudlah, nyanyikan syukurmu. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Untuk Tuhan, berkati dan kuduskanlah persembahan ini sehingga boleh berguna bagi gereja-Mu GKI Sepanjang dan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI sepanjang dan seluruh pemirsa. Hari ini kita diingatkan harga mengikut Yesus. Biarlah sungguh-sungguh kita berkomitmen, kita bertekad untuk hidup menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Itulah yang akan membawa kebahagiaan bagi hidup kita di dunia dan juga nanti di surga. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 amin. Ibadah Minggu Prapaskah 2 telah usai. Marilah lanjutkan hidup sebagai para pengikut Kristus yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.